Bisa langsung dimulai. Udah dibuka kan ya Bu ya? Mangga kalau udah sama Ibu Kaprodi kalau udah dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan ridhonya kita masih bisa dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabatnya, tabi'in, ahlu tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya yang masih tunduk dan patuh kepada ajarannya. Terima kasih kepada Ibu Rafika selaku pembimbing dan penguji kami. Terima kasih kepada Pak Iwan telah mengikuti jalannya seminar proposal kami. Di sini kami akan mempresentasikan proposal hasil penelitian kami dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan di UPTD Industri Logam Disperindag Provinsi Jawa Barat menggunakan metode regresi linear sederhana. Ini anggota tim. Yang pertama ada Denny Sahrul Majid, lalu kedua ada saya sendiri yaitu Muhammad Rifki Asidik, lalu ada Muhammad Arifin dan ada Silmi Mauludi. Langsung ke bab 1 pendahuluan. Sini latar belakang diperkuat dengan hasil penelitian menurut Suranta bahwa gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja pegawai dan berprestasi, berujung pada keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Lalu, sumber daya manusia dalam satu perusahaan dituntut untuk bisa memenuhi perannya masing-masing. Jadi, perusahaan akan mempunyai dampak positif bagi kehidupan pada masa-masa yang akan datang dengan terpeliharanya lingkungan dan kepentingan pada pemangku kepentingan yang lain. Di sini, dari hasil wawancara dengan manajer terlihat adanya tanda-tanda kelemahan dalam model kepemimpinan di UPTD Industri Logam Disperindag Provinsi Jawa Barat, yaitu jarang memberikan bimbingan dan arahan kepada karyawan, terus lambat dalam bekerja, dan kurang bertanggung jawab. Selain itu, pemimpin tidak atau kurang tegas dalam memberikan peringatan atau hukuman kepada karyawan yang bermasalah. Dengan latar belakang di atas, maka sepakat kami mengambil judul yaitu Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan. Lalu ada rumusan masalahnya. Yang pertama, membuktikan apakah adanya pengaruh gaya secara parsial dan simultan variabel X terhadap variabel Y. Lalu, bagaimana tingkat keeratan hubungan variabel X terhadap Y pada kolerasi R dan determinal R kuadrat. Lalu, apakah ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y dan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Lalu tujuan penelitiannya mengetahui besarnya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan secara parsial dan simultan.
Lalu mengetahui tingkat keeratan hubungan kolerasi R dan determinasi R kuadrat. Lalu mengetahui analisis regresi linear sederhana apakah ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yaitu kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Lalu ada manfaat penelitian. Bagi peneliti, peneliti ini dapat berguna sebagai sarana belajar dan untuk memahami permasalahan yang menjadi topik kajian. Lalu hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan pemimpin dapat menerapkan gaya kepemimpinan dan mengambil keputusan dengan kebutuhan karyawan. Lalu ada posisi penelitian, yaitu penelitian terdahulu. Ada 3 yang menjadi referensi kami. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Silmi Mauludi. Kepada Saudara Silmi, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan. Di bab 2 ada landasan teori. Yang pertama ada definisi kepemimpinan. Nah, di sini kepemimpinan adalah cara seorang memimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Itu menurut Hasibuan tahun 2007. Nah, jadi pemimpin harus bisa mempengaruhi bawahannya agar dapat bekerja secara baik dan benar. Pemimpin juga harus aktif untuk bisa mempengaruhi pihak lain untuk mewujudkan tujuan organisasi agar dapat tercapai. Adapun gaya kepemimpinan, menurut Sukarso tahun 2010, gaya kepemimpinan adalah perilaku atau tindakan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan manajerial. Gaya kepemimpinan seseorang bertugas mengarahkan, memimpin, melakukan koordinasi, serta melakukan berbagai pengembangan dalam rangka mencapai tujuan. Pemimpin juga bertanggung jawab terhadap kinerja tim yang dipimpin oleh pemimpin tersebut. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan di sini yaitu pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan diri sendiri selaku penanggung jawab. Yang dua ada pemrakarsaan. Pemrakarsaan di sini yaitu memberikan pengarahan pada kelompok mengenai sasaran dan rencana yang akan dilakukan dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Terus ada juga menjelaskan mengapa rencana perlu dilakukan. Yang ketiga ada pengendalian. Pengendalian di sini yaitu sebagai pendorong kelompok untuk mengambil keputusan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada pendukung. Di sini pendukung yaitu memberi semangat kepada kelompok atau individu untuk bekerja. Terus dapat menciptakan tim kerja yang solid. Selanjutnya ada penginformasian. Penginformasian di sini yaitu memperjelas tugas dan rencana yang akan dilakukan untuk melakukan kegiatan. Selanjutnya memberi informasi baru bagi kelompok dan menerima informasi dari kelompok untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan. Selanjutnya ada pengevaluasian. Tugas pengevaluasian di sini yaitu mengevaluasi prestasi kelompok serta menguji konsekuensi solusi yang akan diusulkan oleh
kelompok kepada pemimpin. Selanjutnya ada definisi kinerja. Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seorang. Kinerja adalah hasil kerja yang kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Adapun tahapan manajemen kinerja. Menurut Sapri dan Aida, tahapan dalam pelaksanaan manajemen kinerja meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, tahapan perencanaan kinerja. Yang kedua, tahapan pelaksanaan kinerja. Yang ketiga, tahapan penilaian kinerja. Dan yang terakhir adalah tahapan perbaikan kinerja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pada saudara. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Arifin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang saya di sini akan menjelaskan tentang metode regresi linear sederhana. Di mana menurut Soleh tahun 2005, regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berupaya memodelkan hubungan antara dua perubahan acak, di mana satu perubahan acak mempengaruhi perubahan acak yang lainnya. Nah, yang dimana ada beberapa tahapan ya untuk melakukan regresi linear sederhana. Yang dimana yang pertama adalah uji validitas, yang menurut Gojali tahun 2019 digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu angket atau kuesioner. Nah, yang selanjutnya setelah uji validitas ada uji reliabilitas. Menurut Ghazali juga 2019, suatu angket dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dan selanjutnya uji normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut variabel pengganggu atau residualnya memiliki distribusi normal. Next. Dan selanjutnya, mohon maaf Pak, ada kendala sedikit di share screen-nya. Untuk tahap selanjutnya setelah uji normalitas ada uji T, yang dimana uji T ini untuk menguji secara parsial pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, yang bisa dilihat dari persamaan rumus di bawah ini. Untuk selanjutnya setelah melakukan uji T ada uji F, yang dimana uji F ialah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang bersama-sama atau simultan terhadap variabel independen menurut Sugiono tahun 2014. Nah, di bawah ini adalah rumus yang digunakan untuk melakukan uji F. Next. Untuk tahapan selanjutnya ialah menentukan koefisien korelasi R atau
koefisien korelasi atau R adalah nilai yang dipergunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan antara dua variabel menurut Sugiono tahun 2017. Di bawah ini merupakan rumus yang dipakai untuk melakukan koefisien korelasi R seperti pada gambar samping. Tingkat hubungannya yang pertama 0,00 sampai 0,199 merupakan sangat rendah. Selanjutnya 0,20 sampai 0,399 itu rendah. Selanjutnya 0,40 sampai 0,599 sedang atau cukup kuat. Untuk 0,60 sampai 0,799 itu tingkat hubungannya kuat, dan yang terakhir 0,80 sampai 1,000 merupakan tingkat hubungan yang sangat kuat. Untuk selanjutnya menentukan koefisien determinasi atau R kuadrat, yang dimana digunakan untuk menentukan seberapa besar variasi yang terjadi pada variabel independen atau Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen X. Koefisien determinasi atau R kuadrat dapat dilihat melalui nilai R square pada SPSS tabel model summary determinasi menurut Santoso Slamet tahun 2014. Yang dimana persamaan rumusnya sebagai berikut. Next. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Moderatornya Ibu Pak Prodi atau Pak Faruk atau saya? Baik, terima kasih yang Moderatornya ini ya. untuk Silmi ya. Arifin yang telah menjelaskan. Lalu selanjutnya ada Denny Sahrul Majid. Waktu dan tempat saya persilahkan. Denny. Baik, terima kasih. Di sini analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel bebas X dan variabel terikat Y menurut Sugiono 2011. Kesamaan regresi linear sederhana untuk mengukur variabel X terhadap variabel Y, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Di mana keterangannya sebagai berikut. X yaitu variabel bebas, Y yaitu variabel terikat, A konstanta, B koefisien regresi. Next. Bab 3, metodologi penelitian. Di sini ada bahan dan peralatan penelitian. Yang pertama, bahan penelitian. Share screen-nya mana? Sebentar Bu, ini ada kendala jaringan. Laptopnya nge-lag Bu. Ayo semangat, semangat.
bisa. Maaf sebelumnya saya lanjutkan ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di sini bahan dan peralatan penelitian. Pertama, bahan penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Dari perusahaan data primer meliputi data karyawan UPTD Industri Logam di Sperindak Provinsi Jawa Barat dan kuesioner. Dan untuk data sekunder meliputi jurnal dan situs web. Yang kedua, peralatan penelitian. Peralatan yang digunakan terdiri dari laptop, software SPSS versi 20, Microsoft Excel, Microsoft Visio, Microsoft Word, dan Google Form. Di sini kita memakai SPSS versi 20 karena lebih mudah, cepat, dan efisien dengan hasil yang sama. Next. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian lapangan ini dilakukan di unit pelaksanaan teknis daerah UPTD Industri Logam di Sperindak, Provinsi Jawa Barat, yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 12,5, Kota Bandung, 40613. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2023. Di sebelah kanan adalah timeline penelitian. Next. Prosedur penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah, pengumpulan data yaitu 1. Observasi, kedua, studi literatur, ketiga, kuesioner. Tahap pengolahan data. Yang pertama, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas. Yang ketiga, tahap pengujian hipotesis, yaitu ada 2, uji F dan uji T. Di mana jika gagal tidak bisa melanjutkan ke analisis regresi linear sederhana. Dan jika berhasil, maka akan lanjut ke analisis regresi linear sederhana. Dan lanjut ke hasil dan pembahasan, setelah itu kesimpulan, dan selesai. Selanjutnya, yang pertama, tahapan identifikasi dan penelitian awal. Terdiri atas studi lapangan, kedua, studi pustaka, ketiga, perumusan masalah. Selanjutnya kedua, tahap pengumpulan data, metode wawancara dan observasi pada data yang dikumpulkan, yaitu A. Data primer meliputi data karyawan UPTD Industri Logam di Sperindak Provinsi Jawa Barat dan kuesioner. B. Data sekunder meliputi jurnal dan situs web. Yang ketiga, tahap pengolahan data
A. Uji validitas, B. Uji reliabilitas, C. Uji normalitas. Dilanjut dengan uji hipotesis, yang A uji T dan B uji F. Diteruskan dengan uji koefisien korelasi dan uji determinasi atau R kuadrat. Dan analisis regresi linear sederhana. Keempat, tahap hasil dan pembahasan. Kelima, tahap kesimpulan dan saran. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami kembalikan kepada Ibu Rafika. Ya, langsung aja ya Pak Iwan ya. Saya akan Ya, menyampaikan mangga, Bu. beberapa catatan. Silahkan. Beberapa catatan, tapi tolong sambil di share screen lagi tadi ya. Sambil di share screen lagi. Nah, ini sebagai evaluasi teman-teman semuanya, kalau misalkan akan seminar proposal, janganlah ada di satu tempat ya. Jangan ada di satu tempat. Masing-masing punya device kan, bisa di HP, bisa di laptop, pede aja sendiri gitu, jangan bergerombol. Kalau kalian bergerombol seperti ini, saya bagaimana percaya kalau kalian mengerjakannya juga masing-masing gitu ya. Bisa jadi ada salah satu yang tidak kerja nih kalau seperti ini. Ya, nanti dipersiapkan secara individunya. Bisa dari device-nya, dari sinyal, dari juga kesiapan materi ya, kesiapan materi teman-teman semuanya. Ini wayahnya harus pada ngerti semuanya nih. Ya. Oke, yang pertama dari slide awal. Dari slide awal, let's see. Ya, latar belakang nantilah kita bahas lebih lanjut latar belakang selanjutnya. Nah, ini rumusan masalah. Membuktikan apakah adanya pengaruh gaya secara parsial dan simultan. Gaya apa yang kalian ukur? Gaya kepemimpinanmu. Gaya kepemimpinan. Nah, saya di sini mikirnya gaya apa ya? Gaya fisika kah? Gitu ya. Soalnya gaya saja. Jadi di sini disebutkan gaya apa? Gaya kepemimpinan secara parsial dan simultan terhadap variabel X. Nah, variabel X terhadap variabel Y. Di sini kalian asumsikan ya. Variabel X-nya itu apa? Variabel Y-nya apa? Jadi di rumusan masalah jangan dituliskan secara parsial dan simultan variabel X terhadap variabel Y. Tidak bisa ya. Kita bicaranya sudah bukan secara statistik lagi, tapi secara umum dulu. Variabel apa terhadap variabel apa? Sok variabel X itu variabel apa? Pengaruh gaya kepemimpinanmu. Nah, berarti secara parsial dan simultan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan gitu ya. Kalau kalian masih tetap ingin pakai variabel X dan variabel Y, tinggal dikurung aja. Misalkan parsial dan simultan gaya kepemimpinan dalam kurung variabel X ya terhadap kinerja karyawan dalam kurung variabel Y. Itu dituliskan di sini. Jadi pembaca tidak akan bingung yang termasuk variabel X-nya apa, variabel Y-nya juga apa. Ini berlaku ke semua naskah ya. Jadi mau dipakai atau enggak, yang penting kalian ada asumsi dulu di awal variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya next.
ke slide selanjutnya. Ini banyak typo, kalian buru-buru ya bikinnya? Hah, banyak typo di sini apa typo di naskah juga nih? Di sini Bu di PPT aja. PPT. Oke. Terhadap pendidikan secara parsial dan simultan. Mengetahui tingkat keeratan hubungan berdasarkan mengetahui analisis regresi. Kalau yang ketiga, bisa disederhanakan kalimatnya menjadi apa? Langsung apakah ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, Bu? Itu kan terjawab di nomor 1 sebenarnya kan? Mengetahui besarnya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan secara parsial dan simultan. Itu kan sudah kalian inginnya mengetahui uji T dan uji F-nya kan? Nah, yang ketiga ini mengetahui persamaan regresi linier sederhananya yang akan kalian carinya. Ya, bukan lagi mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yaitu sudah dijawab di nomor 1. Setelah terjawab di nomor 1, persamaan regresi liniernya yang mana sih yang kalian peroleh dari kasus ini? Ya, yang nomor 3 ya diperbaiki ya. Baik, Bu. Bukan analisis lagi ya. Selanjutnya, next. Next lagi. Oke, ini ada beberapa referensi ya. Pembedanya penelitian kalian sama referensi ini apa? Itunya Bu, kalau penelitian terdahulu metodenya pakai regresi linier berganda, Bu. Terus? Lalu ada tempat, rumusan masalah. Oke, yang kurang di sini adalah ini linear semua pakainya, regresi linear. Ya Bu, regresi linier berganda. Yang berganda ya? Iya Bu. Ganda. Oke, di sini kurangnya kalian belum menuliskan pembedanya. Maksudnya penelitian kalian tuh di nomor 4 harusnya. Ya, penelitian kalian di nomor 4, judulnya, metodenya juga kan berbeda nanti ya, berbeda. Nah, di sini kalau bisa ada ditambahkan hasilnya. Ditambahkan hasilnya. Dari penelitian nomor 1, hasilnya apa sih, berpengaruh atau tidak? Ya, pengaruhnya kuat atau tidak. Tuh. Jadi yang nomor 2 juga sama. Nah, di sini di metode jangan regresi linier aja. Kalau tadi yang kalian bilang kan ada beberapa jenis ya regresi linier, ada yang sederhana, ada yang berganda, itu dituliskan di sini. Jadi pembedanya nanti di nomor 4 apa nih? Ya, judulnya kalian tuliskan, berarti metodenya pakai regresi linier sederhana. Hasilnya kan belum diketahui ya, jadi itu bisa mengacu ke tujuan lagi nanti. Nah, sekarang kenapa kalian pilihnya regresi linier sederhana, bukan yang berganda? Karena Bu, variabel X-nya ada 1. Jadi kita memilihnya regresi linier sederhana, Bu. Variabel X-nya ada 1. Misalkan di nomor 1 nih, di penelitian nomor 1, kan ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Sama aja kan judulnya sebetulnya. Ya, Oh iya Bu. judulnya sama. Nah, kenapa ini pakainya berganda, sedangkan kalian yang sederhana?
Kalau dari saya pribadi, Bu, untuk regresi linear sederhana lebih simpel gitu, Bu. Tidak banyak rumus karena iya, Bu, pusing gitu kalau No, tidak kadang menjawab itu, bukan jawaban. Artinya kalian tidak betul-betul membaca isi jurnal tersebut. Ya kan? Kalau kalian baca, pasti ada variabel X-nya ya. X1, X2-nya. Nah, X1-nya apa? X2-nya apa? oh iya, Bu. Bukan karena pusing saya nggak ngerti ya, bukan karena itu ya. Jadi disesuaikan lagi dengan kasusnya, disesuaikan dengan kasusnya di sini. Kenapa dia pakai berganda? Karena X-nya kan ada 2, ya. Variabel apa tuh X tuh? Dependen apa independen? Dependen, Bu. Dependen. Kalau di kalian variabel X-nya apa? Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinannya ya. Nah, bisa jadi berarti di jurnal nomor 1, kalau dia pakai linear berganda, apa yang ada banyak? Apanya? Variabel X-nya, Bu. Berarti Kalau gaya bebas sih. gaya Ya, kepemimpinannya, Bu. Nah, gitu. Gaya kepemimpinannya berarti bukan cuma ada 1, lebih dari 1. Berarti ada 2 ya. Iya, Coba dibaca lagi, betul tidak gaya kepemimpinannya dia ada 2 di jurnal itu. baik, Bu. Ya, oke. Ini beberapa referensi ini harus kalian masukkan ke daftar pustaka ya. Ini harus masuk ke daftar pustaka. Terus jadinya kenapa kalian pakainya 1? Karena gaya kepemimpinannya 1 ya. Ya, Bu, gaya kepemimpinannya 1. Emang pakai gaya kepemimpinan apa di sana? Bentar, Bu. Ada di tinjauan pustaka ya kalian ya? Tentang gaya kepemimpinan. Jenis-jenisnya ada nggak? Oke, yang lain tolong dicari ya. Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, nanti ada ditugaskan 2 orang lah untuk mencari, memecahkan pertanyaan itu. Terus, kalian udah baca langkah-langkah pakai perhitungan regresi linear sederhana? Sudah, Bu. Sudah. Kalau tidak salah, seharusnya ada diagram pencarnya ya. Kalian pakai nggak nanti? Di mana, Bu? Ada diagram pencar, diagram pencar.
Enggak, Bu. Hmm? Enggak pakai diagram pencar. Diagram pencar itu misalkan nanti kan kalian menemukan persamaan regresi linier sederhananya. Ya, kan ada tuh. Y sama dengan A plus BX. Misal ketemu itu ya. Nanti bisa dilihat gapnya antara data real kalian dengan yang linearnya, dengan garis lurusnya. Jadi seberapa gap di situ. Bisa dilihat gapnya. Contohnya, coba ya. Oke, yang seperti ini. Jadi di sini di X-nya itu berarti gaya kepemimpinannya ya. X itu gaya kepemimpinannya, yaitu berarti kinerja karyawannya. Nah, linear, regresi linear itu adalah garis lurus dari sini nih, yang merah ini misal. Ya. Atau kalau dari yang biru yang sebelah kiri, berarti yang ditunjuk ini adalah garis linearnya, Y sama dengan A plus BX nih, yang biru ini. Jadi data-data kalian tuh ada di mana gapnya antara data yang hasil penelitian atau data primernya ya, data primernya dengan yang harusnya, yang seharusnya. Jadi yang linear ini adalah data prediksi disebutnya. Data prediksi. Nah, ya, jadi seberapa sih gapnya? Idealnya kan harus mendekati garis linear ini seharusnya data kalian itu. Ya, data pengaruhnya harusnya mendekati. Kalau titik-titik ini dekat dengan atau nempel dengan garis regresi linearnya, berarti datanya ya dia sudah mendekati garis referensi. Gitu. Tapi kalau ada yang di sini, wah errornya berarti sangat tinggi nih, gapnya sangat tinggi. Nah, nanti kalau belum ada, tolong ditambahkan ya. Tolong ditambahkan di metode. Itu biasanya setelah yang kalian dapat persamaan regresi linear, berarti di nomor 3. Ya, baik, Bu. Nomor 3. Nomor 3. Ya. Oke. Nah, coba lihat ke prosedur penelitian. Oke, tadi benar. Diagramnya aja. Sip, ini identifikasi masalah pengumpulan data, kuesioner, tahap pengujian hipotesis. Oke. Ini harus uji F dulu, terus uji T, apa bebas bisa uji T terus uji F? Uji T dulu, Bu. Uji T dulu. Nanti bisa di sini aja nih.
tahap pengujian hipotesis sama seperti di tahap pengolahan data ini nih. Jadi tidak perlu ditambah apa nih? Tambah proses di bawahnya ya. Tidak perlu tambah proses di bawahnya. Jadi tahap pengujian hipotesis berarti uji F dan uji T. Tuliskan aja di sini. Baik, Bu. Tuliskan di sini terus. Nah ini hasil dan pembahasan. Kenapa ini ada decision? Jadi ada yang berhasil, ada yang gagal. Decisionnya kenapa di hasil dan pembahasan? Ya, untuk ke analisis regresi linear sederhana, Mm-mm. jika hipotesisnya gagal itu tidak bisa lanjut itu, Bu, ke analisis. Oke, kalau hipotesisnya gagal tidak bisa lanjut ke analisis. Berarti bukan di hasil dan pembahasan ya? Kan kalau dia tidak berhasil berarti tidak bisa dibahas dong, tidak bisa analisis gitu maksudnya ya. Berarti bukan di hasil dan pembahasan yang decision-nya. Harusnya di mana? Di tahap pengujian hipotesis. Bu. Nah, dari sini tahap pengujian hipotesis kan ada uji T dan uji F. Jadi decision-nya di sini ini kan decision ya. Jadi kalau ada yang kursor saya lihat nggak sih? Nggak bisa ya. Nah, anggaplah yang decision ini adalah kalian ganti tahap pengujian hipotesis ya. Decision ini. Decision ini tahap pengujian hipotesis. Jadi kalian yang ke atasnya berarti harus balik lagi ke tahap pengolahan data. Ya, harus balik lagi ke tahap pengolahan data. Nah, di sini kenapa apa yang harus balik lagi? Ketika apa yang harus balik lagi ke tahap pengolahan data? Ketika H0-nya diterima atau H0-nya ditolak. Ya, jadi jangan berhasil dan gagal. Nah, ketika misalkan H0, H1-nya diterima, berarti masuk ke hasil dan pembahasan kan? Ya, Bu. Nah, hasil dan pembahasan ini adalah proses ya. Proses. Nah, ini kebalik aja simbol tahap pengujian dan juga hasil pembahasan ya. Hasil dan pembahasan. Nah, decision-nya ditentukan lagi ketika H0-nya ditolak harus balik kemana, ketika H0-nya diterima harus lanjut kemana. Oke, nah kesimpulan di sini, kesimpulan ini kan bukan proses lagi ya, dia output. Dia output, berarti harusnya simbolnya yang jajar genjang, ya, yang jajar genjang, output ini ya, kesimpulan. Oke, selanjutnya ke prosedur penelitian. Tadi ada saya dapat data sekunder deh, coba lihat. Oke, data sekunder meliputi jurnal dan situs web. Jangan situs web atau ya. Jadi data sekunder kan studi pustaka sebetulnya. Ya. Dari referensi luar studi pustaka ya bisa jurnal, buku, proceeding. Jangan di situs web atau yang lebih ilmiah ya. Baik, Bu. Itu aja sih, ada satu pertanyaan yang belum kejawab, udah dapat jawabannya? Sorry, ini nih. Yang kedua, yang B, uji reabilitas. Yang betul apa? Reabilitas. Uji reliabilitas, Bu. Apa? Uji reliabilitas. Bukan. Apa-apa? Tadi kan ada di daftar pustaka. Reliabilitas, Bu. Reliabilitas, Ibu. Nah, reliabilitas ya. Baik, Bu. Reliabilitas, reliable, bukan reliable.
reliable. Ya, pertanyaan terakhir yang tadi belum dijawab. Gaya kepemimpinan. Emangnya kenapa gaya kepemimpinan di sana bermasalahkah sehingga kalian harus meneliti judul ini? Iya Bu, bermasalah. Tadi sesuai wawancara dengan manajer itu terlihat adanya tanda-tanda kelemahan dalam kepemimpinan Bu, seperti kurang tegas atau kurang koordinasi Bu, lalu kurang memberikan hukuman terhadap karyawan yang bermasalah Bu. Oke, itu kalau di sana ya. Dari 3 jurnal tadi yang menjadi referensi teman-teman, coba dipelajari lagi gaya kepemimpinan apa yang mereka teliti. Baik. Ya, yang penulis teliti sehingga nanti kalian tidak apa ya, nggak ngeblank banget kalau ditanya gaya kepemimpinannya seperti apa. Diperbaiki lagi tadi apa aja? Dicatat kan? Dicatat sama direkam juga, Bu. Oke, sip. Itu saja mungkin catatannya. Perlu banyak belajar lagi ya. Jadi ketika ditanya tuh udah harus hafal kenapa, karena kan kalian yang meneliti langsung. Jadi sebetulnya apa ya, kuasanya itu ya ada di kalian. Ketika kalian aja masih bingung, gimana pembaca bisa yakin kalau penelitian ini memang tadi valid, reliabilitas ya. Tuh. Sudah diuji nih, tapi kalau cara penyampaiannya tidak meyakinkan juga kita akan ragu ya seberapa valid data yang kalian ambil. Begitu aja mungkin dari saya. Ini Bu, Saya ucapkan selamat sampai ke tahap seminar proposal ya. Kita punya target sampai kapan? pertengahan Juli Bu, awal Juli. Teman Juli udah ini ya, udah dapat LOA harusnya ya, atau submit lah. Amin. Amin. Bu, lanjutin yang tadi, yang gaya kepemimpinan. Tadinya kan kita masukin tiga jenis gaya kepemimpinan. Nah, dari itu kami sepakat untuk gaya kepemimpinan yang dominan sebenarnya tidak dibahas karena fokus kepada regresinya, Bu. Begitu. Iya, makanya kalau kalian cantumkan 3 berarti bukan regresi linear sederhana lagi kan? Iya, Bu, seperti itu. Nah, tapi gimana cara kalian menentukan kalau gaya kepemimpinan itu yang dominan? Yang kalian ambil sekarang itu ya, kasus sekarang itu yang dominan tuh kenapa? Gimana caranya? Baik, Bu. Gimana? Kenapa akhirnya kalian hanya mengangkat 1? Itu atas saran siapa? Dari pembimbing lapangan, Bu. Pembimbing lapangan. Berarti sebetulnya 3 gaya kepemimpinan berarti beda orang, 3 orang gitu. Bukan, Bu, jenisnya gitu. Jenisnya. Di sana berarti ada 3 jenis kepemimpinan kan? Ada 1, Bu. Ada 1. Kalau dari pembimbing lapangannya. Oke, nah berarti dari ketiga jenis itu termasuk yang mana nih yang 1 ini? Paham enggak?
Iya Bu, paham Bu. Oke, itu nanti dipelajari lagi lah ya. Jadi jangan sampai ketika kalian di daftar pustaka ada nih jenis-jenis gaya kepemimpinan ya, tapi dibahas kalian nggak tahu jenis yang kita bahas tuh jenis yang mana ya, gitu loh. Jadi pustaka itu kan sebagai acuan. Nah, ketika kalian menyebutkan ciri-cirinya seperti ini, misalkan gaya kepemimpinan ini kan termasuk ke yang mana? Itu mengacu ke landasan teori itu. Jadi lebar aja kalian udah bahas di tinjauan pustaka, tapi ternyata tidak tahu jenis yang kalian analisis tuh yang mana. Ya. Ya Bu. Oke. Ya, Pak Iwan, mungkin cukup dari saya. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Dari kami mungkin dari Prodi. Suaranya kedengeran ya? Jelas ya? Kedengeran Jelas, Pak. Dari Prodi mewakili Ibu Kaprodi, Ibu Rafika Ratik Murni, hanya menyampaikan untuk teman-teman membuat penjadwal untuk bimbingan. Nanti mungkin diarahkan langsung sama Bu Rafika, dan dari seminar proposal mohon diisi semua, dan sembari sambil juga kegiatan maupun semua internasionalnya maupun untuk persiapan menuju kepada yudisium. Mungkin dari Prodi cukup sekian Bu. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Penghargaan sendirinya kepada Bu Rafika dan kepada teman-teman yang sudah melaksanakan untuk seminar proposal untuk saya kembali. Saya kira cukup ya Bu ya, teman-teman. Cukup. Terima kasih, Pak Iwan. Kalau tidak ada lagi tambahan, mungkin saya akhirin, dan terima kasih kepada Pak Faruk juga yang sudah bekerja keras ya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah dan sholawat 3 kali atas kelancaran acara hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali. Terima kasih Ibu dan teman-teman dan juga Pak Faruk. Salam. Sukses, semangat, sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak.